Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah maupun ada di mana saja yang mengikuti acara kita pada malam hari ini. Kesempatan kita untuk memuji Tuhan, kesempatan kita untuk meninggikan nama Dia, Raja di atas segala raja, adalah kesempatan yang sungguh indah di mana kita bisa memberi yang terbaik dan memuji namanya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, ambil waktu, letakkan semua beban terlebih dahulu. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar, seperti rusa rindu akan sungai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Engkau segalanya bagiku. Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu seperti rusa merindukan sungai-Mu. Demikianlah hati kami, demikianlah jiwa kami Tuhan, rindu akan pribadi-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, sungguh kami haus akan Engkau. Oh Roh Kudus, puaskan kami, oh Roh Kudus, puaskan jiwa kami. Kami rindu akan zaman-Mu Tuhan, kami rindu akan pribadi-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas setiap penyertaan-Mu setiap hari-hari kami, atas setiap penyertaan-Mu di setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melihat mujizat, kami melihat tangan-Mu yang kuat itu menopang kami. Kami melihat, kami merasakan jamahan-Mu atas hidup kami, atas campur tangan-Mu setiap hal dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Engkau berarti dalam setiap kehidupan kami Yesus. Sungguh kami berarti, sungguh bagi kami Engkau sungguh sangat berarti Tuhan. Engkaulah harta yang terindah, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan perisai hidup kami, Engkaulah Bapa kami yang kekal, Allah kami yang perkasa, Engkau sahabat kami yang sejati, Engkau penasihat yang ajaib, juru selamat kami yang hidup. Tuhan, terima kasih Engkau ada bagi kami malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu, biar setiap pujian kami menyukakan hati-Mu. Haleluya. Tidak ada kata yang bisa mewakili betapa ucapan syukur kami ini kepadamu Tuhan. Karena begitu indahnya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh pribadi yang kami rindukan malam hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu ada. You are omnipresence. Terima kasih Tuhan. We worship You Lord. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang termajid dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku.
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah tak mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Allah yang Maha Besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang Maha Besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang Maha Besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku, ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Engkau pribadi yang layak kami sembah Tuhan. Perbuatanmu ajaib dan besar, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh kami kagumkan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami berdoa
yang seperti Engkau, tiada Tuhan di tempat lain yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, sore malam hari ini Tuhan, biarlah kami boleh melihat jamahan-Mu dinyatakan atas setiap kami. Semua yang sakit disembuhkan, perbuatan-Mu yang ajaib dinyatakan atas setiap kebutuhan kami Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib dinyatakan, jalan-jalan-Mu dibuka. Semua yang sedang mengalami pergumulan akan menemukan jawaban di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang perkasa, mujizat tetap ada sampai hari ini. Barang siapa yang percaya, tiada yang mustahil. Pasti ada jalan, pasti ada jalan, pasti ada mujizat, pasti ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian kami. Ketika umat-Mu berseru, firman-Mu berkata, saat kami mencari, kami akan mendapatkan. Saat kami mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Kami percaya Tuhan, ada pertolongan, ada mujizat, ada kekuatan baru, ada jalan keluar. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sore malam hari ini Tuhan, kami mau berseru kepadamu, kami mau berdoa. Setiap umat-Mu diberkati Tuhan, setiap umat-Mu diberi jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Sore malam hari ini Tuhan, sungguh Engkau nyata, sungguh Engkau nyata Tuhan. Biarlah pribadi kami, kehidupan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu di setiap waktu-waktu kami hari-hari ini, di mana dunia ini semakin tidak menentu, tapi kami tetap ingin menyenangkan Tuhan. Kami tetap ingin mencari wajah Tuhan. Kami ingin tetap bertemu muka dengan Tuhan. Kami ingin tetap sujud di depan, di kaki Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkaulah tempat kami bersandar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, layakkan aku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Ketika kami ada di kaki Yesus, kami mendengar suara Tuhan berkata-kata dan berfirman. Dan Engkau mengajar kami lebih lagi Tuhan, untuk kami mengenal Engkau, untuk kami tahu jalan-jalan yang harus kami tempuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Daripada mula hikmat,
daripada mula pengetahuan, daripada mula masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan di mata-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami kenal di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kami siap diajar Tuhan. Kami siap dijadikan indah oleh Tuhan. Telinga kami terbuka untuk mendengar Engkau berfirman Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau taburi benih firman Tuhan. Mata kami boleh melihat keajaiban firman Tuhan yang Kau akan jadikan daging di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, yang hari ini mendengar firman Tuhan. Karena pendengaran akan firman Tuhan, maka akan timbul iman di dalam kehidupan kami. Iman yang perkasa, iman yang kuat, iman yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, kami siap duduk di kaki Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Kita masih dalam tema kedewasaan calon mempelai Kristus. Saya akan bacakan dari satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, saya akan bacakan mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan ialah atau Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Firman Tuhan jelas katakan, Tuhan mengusahakan segala sesuatu. Bahkan Tuhan memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk satu tujuan, saudaraku. Tujuannya apa? Tujuannya, goalnya adalah sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga kita menjadi dewasa. Sehingga kita mencapai titik kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara, ada proses yang panjang untuk mencapai sebuah kedewasaan. Kedewasaan tidak bisa terjadi secara instan. Kita tidak bisa berdoa hari ini, Tuhan, aku mau rohku dewasa. Tuhan, dewasakan rohaniku. Lalu tiba-tiba celing, kita diubah Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Rohani kita langsung otomatis dewasa. Bukan seperti itu. Tapi kedewasaan butuh proses yang panjang. Kedewasaan itu adalah hasil dari satu proses yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan menghasilkan kedewasaan. Artinya apa? Tanpa pertumbuhan tidak ada kedewasaan. Sedangkan pertumbuhan, kalau kita tahu pertumbuhan itu adalah tanda dari adanya sebuah kehidupan. Betul? Segala sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Tapi segala sesuatu kalau dia tidak hidup atau dalam tanda kutip mati, pasti tidak ada pertumbuhan. Kalau saudara lihat ada bunga plastik di gereja kita, itu ada bunga plastik yang bagus-bagus. Sepanjang tahun saya melayani di gereja, saya nggak pernah lihat bunga-bunga plastik itu tiba-tiba bertumbuh menjadi semakin tinggi atau muncul tunas-tunas yang baru. Nggak pernah lihat. Kenapa tidak ada pertumbuhan? Karena tidak ada kehidupan. Jadi kalau kita mau mencapai kedewasaan rohani yang penuh seperti yang Tuhan mau, kita harus pastikan rohani kita ini hidup. Kita harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh tubuh rohani kita, sehingga tubuh rohani kita ini hidup, bertumbuh, dan akhirnya sampai satu titik tubuh rohani kita ini menjadi dewasa. Sama seperti segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, yang membutuhkan nutrisi, yang membutuhkan segala sesuatu yang dibutuhkan, makanan, gizi yang lengkap untuk dia bisa hidup, bertumbuh, dan akhirnya dewasa. Saya ingat, saya tidak pernah menarik anak saya supaya tambah besar. Saya tidak pernah berdoa, ayo kamu tambah besar, jarang sekali. Kenapa? Karena saya tahu, kalau saya cukupkan nutrisinya, saya cukupkan makanannya, dengan sendirinya dia akan bertumbuh. Ketika dia bertumbuh, nutrisinya cukup, satu saat dia akan menjadi pribadi yang dewasa. Tahukah saudara, demikian juga dengan tubuh rohani kita. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja lalu kita berharap rohani kita jadi dewasa. Tidak bisa. Ada harga yang harus kita bayar. Ada nutrisi yang tepat yang harus kita berikan untuk tubuh rohani kita. Ada waktu yang harus kita korbankan untuk kita sungguh-sungguh berdoa. Cari wajah Tuhan, bukan hanya sekedar berdoa saudaraku. Tapi berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kita benar-benar terhubung dengan Tuhan. Sampai kita benar-benar dengar suara Tuhan. Sampai kita punya hubungan yang intim, yang pribadi dengan Tuhan. Ada waktu yang kita korbankan untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi Alkitab katakan kita harus sampai pada satu titik untuk kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Ada waktu yang kita korbankan. Ada makanan yang tepat yang harus kita berikan untuk tubuh rohani kita. Bukan makanan yang sembarangan, tapi makanan yang tepat
Sama seperti kita, saudara. Kalau kita mensuplai tubuh kita ini dengan makanan-makanan yang tidak tepat, maka tubuh kita nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kalau tubuh kita tidak bisa bertumbuh dengan baik, kita tidak bisa menjadi pribadi yang dewasa. Itu tubuh jasmani kita. Betul? Kita tidak bisa tiap hari makan makanan yang berlemak, makan sate kambing terus tiap hari. Saya pastikan kita nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Atau kita makan makanan yang tidak ada gizinya terus setiap hari. Atau bahkan kita makan racun minum racun. Kita nggak akan bisa bertumbuh. Demikian pun dengan tubuh rohani kita, saudara. Kita harus mensuplainya dengan nutrisi yang tepat yang dibutuhkan tubuh rohani kita. Saya ingin ajak kita semua membaca, atau saya akan bacakan buat saudara semua. Dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Di terjemahan bahasa Inggris dikatakan craft pure spiritual milk. Spiritual milk artinya susu yang rohani, yang tepat untuk nutrisi manusia rohani kita. Saudaraku, kalau kita lihat hari-hari ini, ada banyak hal yang disediakan oleh dunia yang bisa kita konsumsi dan itu tidak baik buat tubuh rohani kita. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi percayalah dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan pergaulan yang ada hari-hari ini, dengan kemudahan orang terkoneksi satu dengan yang lain, dengan kemudahan beberapa orang mempromosikan produk-produknya dan lain sebagainya, dengan dunia digital yang makin canggih, yang makin maju, ada banyak yang disediakan dunia, makanan-makanan yang tidak cocok untuk tubuh rohani kita. Kalau kita konsumsi itu terus setiap hari, saya pastikan tubuh rohani kita, manusia rohani kita tidak akan bisa bertumbuh. Kalau manusia rohani kita tidak bertumbuh, maka tidak akan terjadi kedewasaan rohani dalam hidup kita. Mari saudaraku, untuk dewasa di dalam Tuhan, untuk dewasa rohani di dalam Tuhan, kita tidak bisa minta Tuhan mensulap begitu saja untuk kita kemudian menjadi pribadi yang dewasa. Tidak bisa. Kita harus investasi yang banyak untuk itu. Kita harus makan makanan yang tepat buat tubuh rohani kita. Konsumsi firman Tuhan setiap hari. Berita-berita yang rohani, berita-berita yang firman Tuhan yang luar biasa, yang bisa terus kita serap setiap hari dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Kalau nutrisi yang kita berikan untuk tubuh rohani kita tepat, kalau makanan yang kita berikan itu tepat untuk tubuh rohani kita berani bayar harga, kita berani luangkan lebih banyak waktu lagi untuk berdoa, cari wajah Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka pertumbuhan rohani itu akan muncul dengan sendirinya. Rohani kita akan bertumbuh sampai waktunya nanti kita akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena itu goalnya Tuhan, saudara. Goalnya Tuhan tidak ada yang lain selain kita ini menjadi pribadi yang dewasa. Ketika kita menjadi pribadi yang dewasa, akhirnya kita sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Wahyu pasal 3 ayat 21. Saya akan akhiri dengan satu ayat firman Tuhan ini. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Barang siapa menang, kata firman Tuhan. Menang itu artinya mencapai finish. Menang itu artinya mencapai tujuan yang ditetapkan. Arah yang ditetapkan. Ketika kita sampai di sana, artinya kita disebut menang. Dan Alkitab katakan begini. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata Tuhan. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, Tuhan menghendaki hidup kita ini menjadi calon-calon mempelai Kristus yang dewasa. Tapi kedewasaan, ingat, kedewasaan tidak muncul dengan sendirinya.
Tapi kedewasaan itu harus kita hidupkan, harus kita pupuk, kita harus investasi supaya hidup rohani kita bertumbuh. Dan satu saat kita akan menjadi dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Saudara, jadilah calon mempelai Kristus yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami untuk mencapai kedewasaan rohani, kami tahu kami harus menginvestasikan banyak hal untuk pertumbuhan rohani kami. Tapi kami tidak mampu jalan sendiri. Kami membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti sesi worship night malam hari ini. Kami yang berkomitmen untuk kami menjadi mempelai yang dewasa, calon mempelai yang dewasa di dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan mampukan kami
untuk kami berkomitmen di dalam Tuhan. Mampukan kami untuk kami memberikan investasi yang terbaik untuk tubuh rohani kami. Luangkan waktu lebih banyak lagi dengan Tuhan, agar hidup kami, kehidupan rohani kami bertumbuh dan menjadi dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, malam hari ini kita akan mengakhiri sesi worship night kita. Sebelumnya mari angkat kedua tanganmu ke hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita dari saat ini sampai kekal selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.